Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Damayanti dari Fakultas Peternakan jurusan Peternakan kelas K nomor absen 35 dengan NIM seperti yang saya cantumkan di video. Di sini saya akan mengulas mengenai topik yang cukup kontroversial yang saya temukan ketika saya membaca berita di www.kompas.com, yakni mengenai perusahaan fashion terkenal asal Perancis yakni Hermes. Mereka akan membuka peternakan buaya terbesar di Australia. Hal ini tentunya menuai pro dan kontra bagi beberapa golongan. Nah, berikut saya akan mengulasnya melalui dua berita yang saya baca. Yang pertama berjudul Hermes akan buka peternakan buaya di Australia untuk bahan produk kulit. Sementara untuk berita yang kedua, yakni merek fashion Perancis Hermes akan bangun peternakan buaya terbesar di Australia. Dari kedua berita yang sudah saya baca, saya akan memberikan sedikit rangkuman yang mungkin sedikit agak terlalu panjang. Yang pertama yakni adalah rumah mode asal Prancis ini diberitakan telah bekerja sama dengan pria asal Australia yang bernama Mick Burns, di mana dia merupakan seorang veteran industri peternakan buaya di Australia Utara dan juga pemimpin dari PRI Farming. Nah, mereka telah bekerja sama untuk membeli lahan bekas pertanian hortikultura di dekat Darwin. Nama lahan pertanian tersebut adalah The Sweet Life, di mana merupakan bekas pertanian melon dan pisang yang terletak di Lambles Lagoon. Rencana ini ternyata telah disetujui oleh pemerintah Australia. Rencananya mereka akan mempekerjakan 30 karyawan dengan diawali sebanyak 4.000 aligator pada tahun kedua dan diharapkan akan meningkat menjadi 50.000 ekor pada tahun kelima serta menghasilkan 15.000 kulit. Jika menghasilkan keuntungan yang besar, maka usaha Mick akan menambah jumlah buaya yang diternak di Australia Utara hingga mencapai 50%. Di dalam peternakan tersebut akan ada laboratorium, inkubator, dan tempat penetasan telur, kandang pemeliharaan, area terbuka pertanian, serta area pengolahan dan penyimpanan makanan. Serta juga terdapat infrastruktur pendukung seperti bengkel, pertanian, tenaga matahari, rumah akomodasi, dan area penyimpanan bahan bakar juga ada di dalam proposal pengajuan peternakan tersebut. Nah, tadi sudah saya singgung mengenai lokasinya berada di Australia Utara. Lalu, mengapa mereka memilih untuk tempat peternakan buaya ini berada di Australia Utara? Alasannya adalah karena iklim di sana sudah cocok, yakni sedikit lebih hangat, serta peternakan telur di sana sudah cukup mapan. Selain itu, menurutnya di Australia Utara ini terdapat budaya di mana mereka menerima buaya sebagai bagian dari alam. Kemudian dari segi estetika, mereka memilih buaya air asin. Alasannya adalah karena banyak sisik di perbagian kulit mereka, sehingga tentunya akan menambah nilai estetika dari produk mereka. Lalu mengapa merek fashion Prancis yang mendominasi peternakan buaya di Australia? Seperti pada contoh tadi adalah Hermes. Nah, di sini Gove mengatakan bahwa peternakan buaya yang dibeli oleh Hermes untuk pertama kalinya 10 tahun yang lalu telah menimbulkan efek domino yang mendorong butik mewah lainnya seperti Louis Vuitton untuk melakukan hal yang sama. Jika mereka, Hermes dan Louis Vuitton membeli peternakan, mereka akan terus memiliki persediaan sehingga memiliki faktor penambah nilai, kata Gove, yang tentunya hal ini pasti akan memberikan nilai lebih atau keuntungan bagi pihak fashion asal Perancis tersebut. Tapi tentunya hal ini memberikan pro dan kontra bagi beberapa golongan. Dari beberapa fakta unik mengenai rencana didirikannya peternakan buaya terbesar di Australia ini menuai kritik dari beberapa kelompok kesejahteraan hewan. Mereka berpendapat bahwa penggunaan kulit hewan eksotis tidak lagi menjadi praktik yang diterima secara luas. Kemudian ada salah seorang dari Human Society International mengungkapkan bahwa konsumen dan rumah mode saat ini sudah menjauh dari kekejaman terhadap hewan. Ia menyoroti bahwa merek seperti Chanel, Mulberry, Calvin Klein, dan Tommy Hilfiger telah mengadopsi kebijakan kesejahteraan hewan terhadap penggunaan kulit. Sementara itu, Dr. Jed Goodfellow dari Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) Australia juga mengutuk pembunuhan hewan apapun
terutama jika tujuan kematiannya adalah untuk menghasilkan barang-barang mewah yang tidak penting seperti bulu dan kulit. Kondisi intens seperti itu, menurutnya juga dapat meningkatkan sejumlah resiko seperti cedera akibat kurungan tertutup, pengaturan kandang yang kecil, serta dampak metode pengekangan dan penyembelihan. Di sisi lain, Ketua Kelompok Spesialis Buaya dari International Union for Conservation of Nature, Profesor Graham Webb, menilai upaya yang dilakukan Hermes justru bisa berkontribusi terhadap upaya konservasi di daerah tersebut. Menurutnya, perusahaan-perusahaan itu harus mendapatkan lebih banyak kendali atas rantai pasokan mereka sehingga mereka dapat menjamin standar tertinggi, katanya kepada Guardian. Dari beberapa fakta unik atau pro dan kontra yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan memberikan ulasan atau pendapat dari sudut pandang saya mengenai topik yang telah saya bahas tadi. Menurut saya lebih condong ke arah kontra, di mana saya kurang setuju dengan dibangunnya peternakan buaya terbesar di Australia ini. Meskipun di sana juga disebutkan tadi bahwa cukup banyak faktor-faktor pendukung di mana memang mereka sudah siap dan mereka juga merasa bahwa ini bukanlah beban bagi kami. Karena pemerintah juga sudah setuju, tapi saya lebih setuju ke beberapa golongan yang menyatakan bahwa hewan-hewan eksotis ini sebaiknya tidak dikembangbiakan secara komersial atau untuk kepentingan uang yang kurang disetujui oleh para kelompok kesejahteraan hewan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ada beberapa rumah mode atau perusahaan fashion di mana mereka juga mengadopsi kebijakan kesejahteraan hewan terhadap penggunaan kulit, seperti Chanel, Mulberry, Calvin Klein, dan Tommy Hilfiger. Menurut saya, hal ini juga bisa menjadi suatu argumentasi yang seharusnya menguatkan bahwasanya hewan-hewan eksotis seperti itu tadi lebih baik untuk kita konservasi atau mungkin membuat penangkaran atau mungkin semacamnya yang nantinya lebih melestarikan daripada kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada beberapa pandangan, mungkin ada agama atau suku atau ras atau antar golongan yang merasa hal itu tuh kurang etis untuk kita gunakan karena berasal dari hewan. Sebaiknya hewan-hewan eksotis seperti pada contoh yakni buaya itu tadi sebaiknya kita buat konservasi atau mungkin penangkaran karena lebih baik untuk dilestarikan daripada dikomersilkan demi kepentingan uang. Kondisi intens di mana peternakan buaya ini sudah didirikan tentunya akan memberikan beberapa resiko seperti yang sudah dikatakan oleh beberapa kelompok kesejahteraan hewan, di mana mereka mengungkapkan bahwa nantinya akan ada resiko seperti cedera akibat kekurangan tertutup, pengaturan kandang yang kecil, serta dampak metode pengekangan dan penyembelihan yang tentunya akan berdampak bagi mental hewan tersebut meskipun mereka sudah jinak. Jadi kesimpulan dari ulasan ini, saya merasa bahwa saya kurang setuju. Saya lebih condong ke kelompok kontra di mana kita sebaiknya untuk lebih menyayangi hewan, baik itu hewan eksotis atau bukan, hewan langka atau tidak, hewan yang mau punah atau tidak, lebih baik kita mengkonservasi agar hewan tersebut tidak punah dan menjadi langka, meskipun disetujui oleh pemerintah setempat. Sebaiknya untuk hal-hal komersil seperti ini, pihak perusahaan juga lebih terbuka kepada masyarakat, karena tadi beberapa info atau fakta unik terkait topik ini menjelaskan bahwa mereka menutup-nutupi adanya peternakan buaya ini dan mereka sudah bekerja sama sejak 10 tahun yang lalu. Hal ini tentunya akan memberikan komentar negatif yang lebih banyak dari para kelompok kesejahteraan hewan karena mereka menutup-nutupi, mereka berbohong kepada publik bahwa mereka sebenarnya sudah memiliki peternakan tersebut sejak beberapa tahun yang lalu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.